Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar Unsia Karir Lab, series persiapan kerja dan perencanaan jenjang karir sesi kedua. Kegiatan ini merupakan program dari Center of Future Career Development. Pada sesi kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi mahasiswa, calon wisudawan Unsia maupun alumni Unsia, yaitu Selling Your Potential, strategi menonjolkan keunggulan diri di depan HRD. Tema ini akan memberikan tips dan strategi persiapan wawancara kerja sehingga membantu kita memahami bagaimana cara mengenali, mengemas, dan menampilkan potensi diri agar lebih percaya diri dan menonjol di mata rekruter maupun HRD dalam proses interview kerja. Tentunya hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu dengan Kak Rizky Farahmia, SPSI CHRP LCPC. Beliau adalah seorang talent dan karir coach yang berlatar belakang psikologi dan berkarir sebagai HR profesional. Ia percaya bahwa manusia bisa bertumbuh untuk menjadi dirinya yang otentik sehingga dapat menjalani hidup dengan penuh antusiasme. Kamia memiliki background pendidikan sarjana psikologi Universitas Indonesia dan juga memiliki sertifikat profesional yaitu Certified Human Resources Professional dan License Clinical Professional Counselor. Beliau memiliki pengalaman dan wawasan dalam bidang human resource sebagai HR manager dan advisor Coinworks pada tahun 2024 dan juga HR People dan Organization Development Associate Manager, dan masih banyak lagi pengalaman lainnya serta menjalani beberapa proyek, salah satunya sebagai coach program leadership PT Maxima Daya Indonesia pada tahun 2024 hingga sekarang. Untuk itu, kepada Kamia, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Kepada Kamia, kami persilahkan. Silahkan Kamia. Baik, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar jelas, Kak. Oke, tadi kebetulan Zoom-nya tiba-tiba mati karena internetnya terdisconnect. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya ada permasalahan teknis gitu ya, boleh di-notify gitu ya. Oke, wow rame sekali nih, ada 140 lebih teman-teman yang hadir untuk belajar bareng di siang hari ini tentang interview. Tapi sebelum masuk mulai ke dalam materinya, nanti akan dibantu share screen juga kan ya kakak-kakak ya dari Unsia. Izin mengucapkan terima kasih juga atas kepercayaannya nih diundang kembali untuk share di Unsia. Sebelumnya sudah pernah di kegiatan lain tentang manajemen stres gitu ya, tapi untuk kali ini em, tentang persiapan nih, gimana sih cara kita menjual diri di depan HRD. Kebetulan tadi seperti yang sudah Kak Auzi kenalkan juga, saya HRD kurang lebih sudah 8 sampai 9 tahun berkarir gitu ya. Dan harapannya di sesi hari ini bisa sharing tentang bagaimana sih sebenarnya kita menjadi interviewee gitu ya, atau menjadi kandidat yang baik di depan HRD ataupun interviewer. Jadi ini tidak hanya spesifik untuk HRD sebenarnya tekniknya, tapi juga bisa digunakan untuk berbagai macam sesi interview yang kita lakukan gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, tadi perkenalan seperti sudah cukup dari Kak Auzi gitu ya. Boleh silahkan dibantu untuk share screen-nya. Bisa dimulai. Boleh next. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih strategi menonjolkan keunggulan diri di depan HRD. Eh, ada kata-kata ini, selling your potential. Nanti akan ada kata-kata selling juga yang sering kita bahas dalam materinya. Tapi ternyata nggak hanya selling loh yang dilakukan sebenarnya dalam interview. Nanti coba kita belajar bareng-bareng ya dalam sesi ini. Next, Kak Auzi. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit gitu ya pengalaman saya sebelumnya. Kalau yang saat ini yang terbaru,
memang aktifnya juga sebagai HR lead di Storyfiner, consulting sekaligus design company yang base-nya di Dubai, jadi full remote gitu ya. Dan selain itu juga tetap masih menjadi professional coach dan juga professional talent and career coach. Next, sekilas aja. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, seperti biasa harapannya ada kesepakatan belajar nih bareng dengan teman-teman semua yang hadir di sesi ini. Yang pertama, bagi yang bisa dan berkenan gitu ya, harapannya tentunya bisa, silahkan open kameranya supaya meskipun itu secara virtual nih, tapi kita bisa berinteraksi dengan lebih nyaman gitu ya. Karena nanti juga akan ada yang harapannya bisa lebih interaktif. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa dan berkenan on cam, silahkan gitu ya. Yang kedua adalah aktif berpartisipasi dalam kelas. Jadi karena nanti pelajarnya nggak hanya satu arah, tapi juga dua arah, harapannya teman-teman bisa aktif ya berpartisipasi dalam kelas ini. Yang ketiga, stay curious. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti atau masih ingin diketahui, silahkan tanya aja. Justru itu akan menambah kekayaan materinya. Bisa jadi nggak ada di materi, tapi teman-teman memantik dengan pertanyaan, itu akan membantu untuk belajar juga untuk teman-temannya yang lain. Kurang lebih seperti itu. Last but not least, buat sesi ini menjadi menyenangkan. Jadi tetap kita serius tapi santai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada case-case yang mau dibahas, real case gitu ya, tentunya bisa kita eh, misalnya samarkan perusahaannya atau samarkan pengalamannya, tapi pengen sharing nih biar lebih fun lagi dan juga biar lebih praktikal lagi sesinya boleh banget. Yang penting serius tapi santai gitu ya. Jadi aku recap lagi bagi yang bisa on cam silahkan on cam. Yuk kita aktif. Tanya kalau misalnya ada yang belum jelas dan juga buat sesinya santai juga tetap menyenangkan ya. Next. Oke. Sebelum masuk ke dalam sesinya, pengen dong teman-teman nih sebelum kita benar-benar masuk ke dalam materi gitu ya. Pengen dengar juga dari teman-teman sebenarnya ekspektasi untuk sesi hari ini apa sih? Tentang selling your potential, menonjolkan diri di depan HRD. Tapi sebenarnya ekspektasinya teman-teman pengen belajar apa? Supaya aku juga tahu nih sebenarnya teman-teman apa sih yang bikin penasaran, apa sih yang sebenarnya mau ditingkatkan kemampuannya. Boleh nggak? Ketik aja di kolom chat apa yang sebenarnya menjadi ekspektasi teman-teman terkait sesi hari ini. Boleh, silakan. Oh, bertambah ya partisipannya 190 lebih, luar biasa, keren-keren nih. Apa ekspektasinya sih? Gimana supaya bisa jadi appealing applicant atau interviewee untuk perusahaan internasional? Oke. Ada lagi? Karena nggak pandai komunikasi, wah menarik nih. Karena jadinya pengen belajar komunikasi dengan lebih baik, salah satunya di sesi interview ya. Penting tuh, nanti kita bahas. Skill bicara biar nggak kaku di depan HRD, biar keterima. Membuat CV yang benar, kayak CV ada materinya sendiri ya, kalau nggak salah ya. Ini kita fokus ke interview dulu ya, Kak Hendra. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada yang mau ditanyain, di akhir masih ada waktunya, coba aku jawab juga. Apa yang harusnya dijawab ketika HRD tanya? Oke. Public speaking. Oke, ada yang setuju juga tuh, ada yang like ya. Ada lagi yang mau ditanyakan rata-rata tentang komunikasi, gimana biar disukain sama HRD, kalau ditanya harus jawabnya apa, dan lain sebagainya. Public speaking. Gimana supaya menghilangkan rasa grogi. Oke. Lagi-lagi, supaya nggak bingung ketika ditanya perihal gaji atau visi 5 tahun ke depan. Oke. Apa adanya saja. Oh, ini ya, tentang nervous, grogi, pada pengen tahu nih tips lolos psikotes. Oke. Lagi-lagi kita fokusnya ke interview ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain dan masih ada waktu, boleh ditanyain. Contoh dialog, selling diri pribadi, komunikasi. Supaya tidak cepat-cepat, supaya nggak tiba-tiba blank. Oke. Ada lagi yang sering ditanya supaya tidak salah jawab. Oke. Sip, kurang lebih ekspektasinya itu ya teman-teman ya tentang gimana supaya
tadi elemen psikologisnya gitu ya supaya tidak grogi. Yang kedua skill komunikasinya sama ya supaya gimana benar-benar bisa menjawab apa yang ditanyakan gitu ya. Warna baju yang recommended. Oke, sip. Oh, ini ada tentang negosiasi juga, membedakan pertanyaan jebakan dan tidak jebakan. Oke, kita lanjut ya ke sesinya. Kurang lebih teman-teman punya ekspektasi intinya tentang skill komunikasi, gimana supaya nggak grogi dan lain sebagainya. Utamanya tentang komunikasi saat interview ya. Sampai ada yang nanya warna baju juga. Kalau warna baju kayaknya ini ya, kita harus bisa menebak nih sukanya warna apa si interviewernya. Nggak ya, bercanda. Oke, nanti kita bahas ya teman-teman ya. Boleh next? Sekarang mau tanya juga ke teman-teman. Boleh di reaction-nya dengan yang ada di ini ya, yang ada di interview itu sama dengan ujian lisan. Kalau teman-teman setuju interview sama dengan ujian lisan, teman-teman boleh send love gitu ya, reactionnya yang love. Kalau tidak setuju, boleh reactionnya yang nangis gitu. Oke, banyak yang setuju ya kalau interview itu ujian lisan. Oke, tapi ada juga yang dua, dua, tiga. Oh, ada yang kurang setuju juga. Oke, tapi banyaknya yang setuju ya. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, walaupun banyakkan yang setuju. Sip, pengen tahu nih. Kalau misalnya yang setuju, ada yang mau share gak? Kenapa setuju interview itu sama dengan ujian lisan? Ada yang mau share, boleh raise hand dulu untuk ngobrol. Untuk ngobrol. Oh nih, Kak Atika, setuju interview ujian lisan. Kenapa, Kak? Boleh di kolom komentar. Setuju. Oke. Menurut Kak Supriyadi ujian mental. Oh, banyak yang setuju. Yang tidak setuju sepertinya dia yang menginterview. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Yang setuju dulu, kenapa sih pada setuju? Gak bisa on mic, nggak apa, diketik aja berarti. Yang setuju kenapa, yang tidak setuju kenapa. Tadi kan ada tuh kakak yang tidak setuju juga. Boleh sambil diketik ya, kenapa tidak setuju interview itu ujian lisan. Menurut teman-teman itu ujian apa sih sebenarnya? Oh nih, karena nggak setuju karena kita bisa kerja tapi nggak bisa interview. Setuju karena sering terjebak pertanyaan berhubungan dengan psikologi. Setuju interview supaya bisa tahu reaksi menjawab pertanyaan, pola pikir kandidat. Oke, harus mengenal bahasa yang baik, benar. Oke. Tadi tuh menarik ya, ada statement nggak setuju dari Kak Rana, karena kita bisa kerja tapi nggak bisa interview. Kak Rena, sorry, bukan Kak Rana, Kak Rena. Tidak setuju, lebih mirip menembak pasangan karena based on chemistry, bukan true false statement. Oke, tapi ada yang setuju juga karena biasanya interview dilakukan secara lisan gitu ya. Jadi sebenarnya komunikasi gitu ya. Oke, karena soal yang dilontarkan hampir selalu sama. Setuju, apalagi kalau pewawancaranya banyak tanya teori, pengalaman, atau ngasih studi kasus mendadak. Sip, coba kita bahas ya. Sebenarnya interview itu ujian lisan atau enggak sih? Gitu. Boleh next. Untuk bisa menjawabnya, kita sambil bermain ya. Ini eh nanti boleh dicek ya apakah bisa di on cam atau enggak bagi yang volunteer yang mau berpartisipasi gitu. Kita main yang namanya pulpen sakti dulu. Jadi pulpen sakti ini itu dia pertama di Indonesia, dia tuh buatan lokal tapi kualitasnya internasional. Dia ini kenapa dibilang sakti? Karena dia hybrid. Jadi dia pulpen konvensional bisa, jadi bisa dilakukan di atas, bisa nulis di atas kertas, tapi dia juga bisa nulis di atas
perangkat iPhone ataupun Android, jadi dia bisa digital juga nulis di HP. Refillnya cukup dengan charge 30 menit, durabilitasnya tinggi, awet hingga 5 tahun. Boleh ada yang mau volunteer 2 orang untuk ceritanya jualan. Ada yang mau? Oke, Kak Chandra, raise hand. Nanti boleh dibantu ya untuk admin nge-unmute Kak Chandra. Satu lagi ada, tapi nanti bergantian ya. Pertama Kak Chandra dulu. Berikutnya ada yang mau volunteer satu lagi untuk jualan pulpen sakti nih. Atau boleh kita dengan Kak Chandra dulu kali ya. Sambil kita nanti lihat apakah ada partisipan berikutnya yang mau jadi volunteer. Boleh, Kak Chandra, apakah bisa dibantu unmute, admin? Halo, Halo, oke. Boleh perkenalan dulu. Oh, kedua Kak Savana ya. Oke. Sip, Kak Chandra boleh perkenalan dulu mungkin dari jurusan apa dan ya perkenalan perkenalan nama dan juga jurusan deh, boleh. Dari tahun. oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Chandra Buana dari SI, Angkatan 2024, Oke, salam Sistem kenal ya, Informasi. Chandra. Sip Thank you, dari Kamia. sih. Oke, nah Kak Chandra, sekarang Kak Chandra ceritanya silahkan berjualan nih si pulpen sakti. Ya, Oh, kisi-kisinya ini dia pertama Indonesia, buatan lokal, internasional, hybrid, refill, lalalah gitu ya. Waktunya oh, 1 menit harus jualan ke 237 orang yang ada di Zoom ini. Silahkan, oke, Kak Chandra. oke. Teman-teman, dari kalian berapa banyak yang pegang pulpen untuk tab dan berapa banyak dari kalian yang pegang pulpen konvensional untuk kertas? Kalian pernah kebayang nggak sih punya satu pulpen tapi buat dua-duanya? Bisa di kertas, bisa di tab atau pad. Jadi kemana-mana tuh cukup bawa satu aja. Nah, terus kalau misalnya kalian pergi ke Bandung contoh, naik apa tuh kereta cepat, yang pasti kereta cepatnya bukan buatan Indonesia kan. Nah, ini pulpen ini buatan Indonesia loh, bisa dipakai untuk 30 menit lebih durasi pemakaiannya. Jadi kalian nggak usah mikir ketika mau boarding sampai kalian sampai, itu cukup loh untuk menggunakan pulpen ini. Jadi kalian nggak usah khawatir, tinggal bawa satu pulpen, bisa untuk semuanya. Thank you. Oke, thank you, Kak. Iya, berlibet ya. Oke, sip. Thank you, Coba thank you. nanti kita bahas ya, Kak Chandra ya. Next, Kak Savana nih boleh perkenalan nama, jurusan dan juga angkatan atau tahun masuk ya. Halo semuanya, saya Savana Desiri Tangga Zahra. Saya jurusan PJJ Manajemen tahun masuk 2025. Oke, silahkan Kak, dimulai nih 1 menit jualan Oke, cerita. halo semua. Hai guys. Kalian udah tahu belum sih kalau misalkan kita tuh lagi ngeluarin produk ada yang namanya Pulpen Sakti. Dia nih bener-bener baru pertama kali launching dan buatan lokal, buatan Indonesia. Tapi kualitasnya itu internasional. Udah gitu, dia itu bisa dibawa kemana-mana. Kayak kalian nih repot-repot mau kemana-mana harus bawa pensil, bawa pulpen, bawa ATK semuanya. Kayak kalau kalian punya tab, punya laptop, kalian bisa menggunakan satu pulpen aja. Terus kalau misalnya kalian mau meeting tapi kalian harus repot bawa macam-macam ATK, nggak perlu lagi karena kita udah punya pulpen sakti. Nah terus pulpen sakti ini dia tuh modelnya kayak gimana? Nah dia tuh sistemnya elektronik, jadi kita cuma tinggal bawa satu pulpen bisa dipakai di mana aja. Terus juga kalian tahu nggak sih mungkin dia ini udah diuji dan awet selama 5 tahun. Jadi tuh mungkin ya eh, dengan awet 5 tahun ini kita jadi hemat kan. Jadi hemat tidak perlu bawa kemana, tidak perlu bawa apapun lagi, hanya bawa satu persen aja. Udah gitu, kalau misalkan baterainya habis nih cuma butuh waktu 30 menit aja buat charge, abis itu bisa dipakai lagi dan awet hingga mungkin 3 hari, 5 hari. Karena dari daya tahannya sendiri juga dia bisa untuk di Android, untuk di iPhone atau sorry untuk di iOS dan juga di Android. Gitu aja sih paling Kak.
Oke, terima kasih Kak Savana. Sip, jadi tadi teman-teman tuh udah mendengar ya, Kak Chandra dan Kak Savana jualan si pulpen sakti ini. Co- Contekannya ada, list kemampuan-kemampuan si pulpen ini ada, bisa tinggal dibaca, tapi cara menjualnya berbeda. Boleh di next? Menurut teman-teman tadi yang mendengar, dan juga tadi Kak Chandra dan juga Kak Savana, apa sih rasanya ketika diminta berjualan? Tantangannya tuh apa? Dan menurut teman-teman yang mendengar, siapa penjual yang lebih menarik dan karena apa? Boleh mungkin Kak Chandra dan Kak Savana dulu ya, boleh sharing rasanya apa sih ketika diminta berjualan? Tantangannya apa? Boleh dari Kak Chandra dulu ya. Oke, thank you Kamia. Kalau menurut saya tantangannya itu kita tidak tahu background dari si calon pembeli. Jadi kita belum dapat skenario yang, oh ini akan match banget nih. Saya yakin saya bisa jual ke mereka. Nah, tapi kan 200 orang ini audiensnya beda-beda backgroundnya Oke, ada dan lagi Kak? skenario use case-nya. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi saya. Thank you. Halo? Ada lagi Kak Chandra? Sorry tadi agak ter... That would be all, Kak. Oke. Tantangannya Ya, connect ke 200 orang itu sih. oke. Thank you. Kan ya, karena nggak ada info tentang itu ya Kak Chandra ya. Betul. Kan bukan Hmm. audiens yang Apple enthusiast atau Google enthusiast. Jadi ya, Halo, Kamia. Baik, mohon ditunggu ya, teman-teman. Sepertinya ada masalah jaringan dari Kak Mia. Halo, Kak Mia, apakah sudah bergabung lagi di Zoom, Kak? Halo, selamat siang teman-teman. Ya. Mungkin sambil menunggu narsumnya, sekalian saya mau remind tadi sempat lihat di chat. Perkenalkan saya Tania dari CFCD. Tadi sempat di chat ada yang mau membahas terkait CV. Sebenarnya bisa ditonton karena itu sesi satu dari um, program Career Lab. Bisa ditonton di YouTube-nya CFCD ya, teman-teman terkait pembuatan CV. Terima kasih. Nanti dikasih linknya oleh Kak Maria. Sambil menunggu, mungkin bisa di uplinknya ya Kak Maria. Thank you. Tapi bukannya memang dunia itu formalin.
Halo, apakah suaraku sudah terdengar? Sudah Ibu. Sudah, Kak. Sudah. Sudah Kak, sudah. Sudah, Kak. Cek, cek, suaraku sudah masuk belum ya? Sudah masuk, Kak, Oke, suaranya. Kak. Sudah Kak, sudah masuk, sudah masuk. Iya Pak. Aduh. Oh, sudah terdengar ya? Oke, Sudah, Kak. oke. Aman ya, kita bisa lanjut sesinya ya. Aman Kak. Oke. Aman. Ya, tadi Kak Chandra sudah bercerita satu karena nggak tahu riset background calon pembeli dan tadi juga sempat share waktu awal tuh, aduh menantang ya ini ya tiba-tiba disuruh jualan gitu ya. Oke, Kak Savana tadi ya yang kedua ya, boleh sharing sedikit rasanya apa ketika diminta berjualan, tantangannya apa yang dirasakan? Pastinya nervous ya. Dan juga apa ya? eh, sama seperti tadi kurang tahu juga background dari calon customer dan juga agak apa ya? Selain hybrid, kita juga harus menonjolkan. Kita bingung nih, kayak kita menonjolkan dari si pulpen, tapi kita nggak tahu harganya berapa. Jadi kita bingung kan kalau misalkan mau ngejelasin harga dan juga kayak dari deskripsinya itu kita bingung untuk menyusun kata-katanya dari contekan yang udah ada. Karena sesuai dari pengalaman pribadi juga ya, kalau misalkan mau menjual produk dengan kayak gitu, jadi paling tantangannya itu kayak bingung aja sih Kak caranya untuk menyusun kata-katanya dari contekan yang udah diberikan. I see. Jadi sama karena backgroundnya belum riset atau nggak tahu gitu ya. Terus Ya, udah ada contekannya, tapi gimana nyusun kata-katanya on the spot gitu ya. iya. Oke, thank you Kak Savana. Boleh next? Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, dari aktivitas tadi yang mau dipelajari itu apa sih yang mau kita em, observasi sama-sama? Sebenarnya interview itu tidak sama dengan ujian lisan, ya. Karena tadi kata Kak Savana juga sudah ada contekannya, tapi gimana cara nyusun kata-katanya gitu ya. Lalu perlu juga ada elemen riset ke calon pembeli gitu. Maksudnya ujian lisan tuh gimana sih? Kalau ujian lisan kita kan tahu ya, apa sih keunggulannya si pulpen sakti ini? Oh, keunggulannya dia bisa hybrid. Dia di refillnya cuma cukup dicas setengah jam. Kemudian juga dia awet, durabilitasnya tinggi. Tahu gitu ya. Tapi sebenarnya saat disuruh berjualan si pulpen itu, kita bingung ngatur kata-katanya gimana. Kita perlu tahu siapa calon pembelinya, ya. Jadi kalau ujian lisan, ya kita hafal apa sih keunggulannya si pulpen ini? Ditanya jawab sesimpel itu. Apa keunggulan pulpen ini? Pulpen ini bisa bla 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 bla. Dicasnya berapa lama? 30 menit gitu misalnya. Kita bisa jawab. Tapi belum tentu saat kita berjualan kita bisa sefasih itu untuk melakukan sellingnya ya. Karena sebenarnya kalau interview bukan ujian lisan, terus interview sebenarnya apa dong? Interview itu komunikasi. Kita butuh komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang terstruktur dan juga komunikasi yang engaging dengan adanya first impression yang baik juga gitu. Ya. Tadi ini karena aku rejoin jadi chat sebelumnya terhapus kolom di kolom chatnya. Tapi tadi aku ngeh ada satu yang sempat bilang bahwa interview itu bukan ujian lisan. Karena kita bisa kerja, tapi belum tentu kita bisa lolos interviewnya. Karena ya tadi banyak orang yang pinter, dia tahu apa yang dia kerjain, dia jago di pekerjaannya. Tapi belum tentu dia bisa lolos dari tahap interview karena balik lagi interviewnya itu bukan ujian lisan, bukan ditanya, oh rumus ini tuh apa sih? Caranya ngerjain ini tuh gimana sih?
bukan dengan cara seperti itu, tapi cara kita bisa lolos interview adalah karena kita bisa berkomunikasi, kita bisa menyampaikan skill dan juga keunggulan kita melalui komunikasi yang terstruktur dan juga engaging ataupun menarik dan juga klik dengan interviewernya. Gitu. Ya, jadi tadi kan ada banyak tuh yang setuju interview tuh ujian lisan, interview tuh ujian lisan. Ujian dalam artian tadi yang aku tangkap mungkin menurut teman-teman ujian mentalnya gitu ya. Ujian di mana teman-teman gimana menghilangkan nervous dan juga groginya. Ujian supaya banyak menggunakan komunikasinya. Tapi yang ujian engaging gitu ya. Boleh di next teman-teman? Oke, hari ini kita akan belajar pertama kenapa sih penting banget komunikasi dalam interview. Apa yang akan kita pelajari Wattnya adalah prinsip dalam job interview dan juga tipe interview. Yang ketiga adalah gimana caranya kita bisa menjual diri nih, gimana caranya kita bisa lolos interview. Ada etiket, sequence, dan juga STAR method atau behavioral event interview. Ya, pertama kita masuk ke why dulu. Next, kenapa kenapa komunikasi sangat penting dalam interview. Next, kita kan tadi sesuai judulnya belajar bahwa selling yourself gitu ya, kita jual diri. Tapi sebenarnya tujuan interview itu apa sih? Merekrut orang yang tepat dan menghindari kesalahan perekrutan gitu. Sehingga saat interview kita juga harus membalance antara selling dan juga checking. Selling dan checking ini berjalan di dua pihak ya. Jadi kita jualan, tapi kita juga ngecek nih gitu. Tugas interviewer sebenarnya dalam interview atau orang yang menginterview itu adalah checking, memastikan kandidat punya dua hal, kompetensi dan juga culture yang sesuai dengan yang dicari. Masih putus-putus nggak ya? Apakah Enggak, aman? Kak. Aman Bu, aman. Oh, Aman, aman ya. Kak. Sip. Jadi, checking, memastikan kandidat punya kompetensi dan juga culture yang sesuai. Dan yang kedua, selling, memberikan pengalaman interview dan impresi yang baik kepada job seeker-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, yang jualan sebenarnya idealnya bukan cuma kita doang sebagai pelamar, tapi kita juga punya, em, mereka juga, interviewer itu juga punya kepentingan sebenarnya untuk jualan. Karena ya mereka harus memberikan pengalaman interview yang baik juga kepada kita sebagai job seeker. Dan kebalikannya juga nih, gitu. Kita itu harus selain jualan, kitanya jualan menjual diri gitu ya, bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, memastikan bahwa kita nih cocok kok kompetensi dan culture-nya, kita juga bisa checking. Jadi yang ngecek itu nggak cuman perusahaan ngecek kita, tapi juga kita ngecek ke perusahaan nih, kita cocok nggak sih masuk ke perusahaan itu. Karena balik lagi kalau ingat komunikasi, prinsipnya komunikasi kan dua arah ya, gitu. Jadi sama nih, kita itu selain berjualan, kita juga ngecek, dan ini berlaku untuk dua pihak. Kita sebagai interviewer, dan kita sebagai interviewee, job seeker, dan juga mereka, perusahaan, sebagai interviewer. Jadi harus seimbang nih antara selling dan juga checking. Next. Nah, ini tentang first impression. First impression itu sebenarnya bisa didapatkan dari beberapa detik kita berkomunikasi dengan orang lain. Gitu ya. Jadi, interview itu, bahkan nggak usah ngomongin interviewnya ya, beberapa detik awal kita bertemu dengan orang, itu merupakan tahap awal kita nih, bertemu antara kita sebagai job seeker dengan HR ataupun user. Ada penelitian yang membuktikan juga bahwa first impression itu memprediksi secara signifikan tendensi bagaimana kita diperlakukan selama interview oleh interviewernya. Dan juga tentunya mempengaruhi juga tuh kurang lebihnya decision dari rekrutmennya. Jadi, penting banget tuh first impression kita terhadap interviewer. Nanti kita akan bahas di how-nya ya, tentang etiket, tentang preparation, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, kenapa penting banget komunikasi dalam interview? Karena tadi ya, komunikasi itu dua arah. Komunikasi itu mau membalance seimbang antara selling dan juga checking. Nanti kita akan bahas lebih dalam di how. Dan juga first impression. Itu sepenting itu. Dan itu ada dalam komunikasi ya, bagaimana kita 5 detik pertama bisa menjadi
pribadi yang menarik dan juga bisa akuntabel gitu. Valid lah ibaratnya. Kalau kita di penelitian ada face validity gitu ya, ada validitas. Nah, itu bisa menjadi apa yang dicatat juga tentang first impression ini. Oh, orangnya legit nih gitu ya kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu. Oke, nanti dalamnya atau lebih lanjutnya kita bahas di how. Next. Oke, yang kedua, tadi kita udah sama-sama menyadari nih, oh ternyata interview itu bukan ujian lisan ya, karena ternyata interview itu komunikasi. Komunikasi kenapa penting? Karena dia dua arah, harus balance antara checking dan juga selling. Dan yang kedua, penting dalam berkomunikasi salah satunya adalah first impression. Berikutnya, emangnya kalau gitu prinsip-prinsip dalam job interview apa aja sih? Dan juga ada apa aja sih sebenarnya tipe-tipe interview? Next. Prinsip itu sebenarnya apa? Prinsip itu adalah sebuah fundamental ataupun dasar dari sesuatu. Ibaratnya nih, kalau kita ingat prinsip-prinsipnya, kita bisa adjust sendiri tuh how-nya. Jadi, meskipun nanti hari ini kita akan bahas sampai how, tapi as long as teman-teman ingat prinsip-prinsip dalam job interview, nanti teman-teman akan ketemu sendiri how-nya tuh yang paling sesuai dengan diri teman-teman seperti apa. Ya, boleh di next. Yang pertama, prinsip dari job interview. Kita harus ingat dan harus punya mindset bahwa kedudukan kita sebagai job seeker dengan perusahaan HRD ataupun user sebagai interviewer itu setara. Karena ingat tadi, interview adalah komunikasi. Dan dalam komunikasi kita punya kedudukan yang setara dengan interviewer kita. Ya, kedudukan kita setara. Kita sama-sama sedang berjualan, kita sama-sama sedang checking. Yang kedua, interview itu menjelaskan apa yang ada di CV dan juga enggak. Jadi, menjelaskan apa yang ada di CV bisa jadi tidak cukup, tapi harus bisa menjelaskan apa yang ada di CV. Oke? Yang ketiga, persiapan yang matang sama dengan setengah keberhasilan. Jadi, jangan harap kita akan berhasil kalau kita tidak punya persiapan yang matang. Oke? Jadi, ini 3 prinsip dari job interview. Pertama, kedudukan interviewer dengan job seeker itu setara. Yang kedua, interview menjelaskan apa yang ada di CV dan juga tidak. Dan yang ketiga, persiapan yang matang sama dengan setengah keberhasilan. Next. Oke. Yang pertama, kita tadi di awal bahas soal komunikasi. Komunikasinya komunikasi yang setara antara job seeker dan juga interviewer. Gitu. Tadi ada sempat bahasa selling, tapi juga ada checking nih. Selling dan checking ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Contohnya gimana? Interviewer ya, perusahaan HR ataupun HRD. Sering nanya kan, punya skill apa? Punya pengalaman apa sebelumnya? Punya sertifikasi apa sebelumnya? Pernah nggak menangani kasus ABC? Gitu. Tapi sebenarnya mereka juga punya kepentingan untuk selling. Oh ya, perusahaan kami mengedepankan loh inovasi dan juga kolaborasi. Kami sudah berdiri selama 5 tahun. Gitu. Kami sudah tersebar di sekian cabang, gitu, misalnya. Jadi mereka selain checking, mereka juga selling. Sama dengan job seeker juga. Selain kita, umumnya kan yang kita tahu kita harus jualan nih. Ya betul kita jualan gitu ya. Saya punya keterampilan ABCDE. Saya pernah menangani kasus ABC. Saya pernah terlibat dalam project XYZ. Itu sellingnya. Tapi sebenarnya kita juga bisa loh bertanya, ngecek kultur perusahaannya. Kalau yang saya lihat seperti ini, gimana sih penerapannya di dalam gitu. Saat ini tantangan terbesarnya di divisi X apa ya Pak, Bu? Jadi kita harus ingat interview itu adalah komunikasi setara. Selling itu penting. Kita sebagai job seeker tentunya pengen menjual diri kita. Tapi jangan lupa kita juga bisa kok checking. Gitu. Jadi balance, seimbangkan antara selling dan juga checking. Next. Prinsip yang kedua, interview itu menjelaskan apa yang ada di CV dan juga enggak. Gitu. Jadi saat interview, kita itu siap-siap untuk digali apa yang ada di CV. Jadi kita harus paham betul dengan apa yang kita tulis di CV kita. Ya. Hindari kita melebih-lebihkan, hindari kita menuliskan sesuatu yang tidak
sesuai dengan kenyataannya, karena pada akhirnya itu pasti akan dicek gitu. Dan kita harus siap berjualan persis apa yang kita tulis tentang diri kita dalam CV gitu. Karena balik lagi kita ingat ya, selling, checking, dan itu berlaku di dua pihak. Kita harus siap berjualan persis apa yang ada di CV kita, tapi kita juga harus siap kita dicek persis sesuai dengan apa yang di CV kita. Ya, jadi saat interview kita akan digali lebih detail apa yang ditulis dalam CV. Dan biasanya ya kita juga akan digali tentang future behavior. Jadi selain ditanya, kamu pernah ini nggak sebelumnya, kamu pernah itu nggak sebelumnya, kita akan ditanya, ke depannya ketika kamu menjelaskan atau mengerjakan ABC, apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu dihadapkan pada situasi X, Y, Z, apa yang akan kamu lakukan? Jadi, selain siap dengan CV kita harus siap pertanyaan tentang future, gitu. Ya, lalu ada juga hal-hal yang akan ditanyakan dalam interview yang tidak ditulis di CV, tapi tetap harus kita persiapkan. Yang pertama, ekspektasi gaji. Tadi di awal sesi sempat ada yang ini ya, pengen tahu gimana cara jawab ekspektasi gaji. Itu menjadi topik tersendiri ya. Nanti akan kita bahas di akhir. Tapi pada intinya itu harus kita persiapkan. Jadi jangan sampai kita datang ke interview, kita belum tahu untuk posisi itu, untuk perusahaan itu, sebenarnya ekspektasi kita berapa. Yang kedua, fleksibilitas penempatan atau relokasi. Siap nggak kalau dipindahkan? Siap nggak kalau harus kerja dari rumah aja, nggak pernah ke kantor misalnya? Dan hal-hal lainnya yang nggak ada tulis di CV, gitu ya. Jadi, prinsip kedua, interview itu menjelaskan apa yang ada di CV dan juga tidak. Jadi harus siap selling dan checking sesuai dengan ada yang di CV, tapi juga harus siap dengan hal-hal yang tidak di CV, seperti future behavior, ekspektasi gaji, fleksibilitas penempatan, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi nggak usah khawatir ya, meskipun nggak ada di CV, meskipun tanda kutip nggak ada contekannya, tapi kita harus ingat interview itu komunikasi. Nanti kita bahas di how ya, saat komunikasi, gimana supaya tetap terstruktur. Kalau kata Kak Savana tadi, gimana caranya udah ada contekannya, tapi aku tetap bisa menyampaikan dengan baik, gitu. Nanti kita bahas. Next, yang ketiga, persiapan yang matang adalah setengah dari keberhasilan. Persiapan yang matang, tadi ini kita berkaitan dengan Kak Chandra ya. Iya, udah ada nih spek pulpennya. Tapi kurang riset sebenarnya pembelinya itu maunya pulpen yang kayak gimana. Kalau dalam slide ini konteksnya adalah knowing the company and the market. Jadi persiapan yang matang itu dua hal. Knowing ourselves dengan cara riset ke dalam diri. Dan dua, knowing the company and the market, riset keluar diri. Knowing ourselves, riset ke dalam diri buat analisa SWOT-nya. SWOT udah pernah denger ya? Strength, weakness, opportunities, threats. Riset juga ke dalam diri. Tanya, aspirasi karirku tuh sebenarnya apa? Value aku dalam berkarir tuh sebenarnya apa? Bahkan kebutuhan hidup per bulan untuk tahu ekspektasi gaji nih dan segala macam kan ada yang nanya ya. Harusnya berapa sih? Ya kita juga tahu value kita dong. Kita juga punya target tertentu untuk memenuhi kehidupan hidup per bulan. Berapa? Rencana kehidupan 1-5 tahun tadi juga ada ya di kolom chat. Gimana cara jawab visi, misi, dan lain sebagainya. Jadi, sebelum sebelum tadi sempat bingung gimana cara jawabnya, aku tanya dulu, udah tahu belum sebenarnya mau kamu tuh apa? Jadi, know yourself dulu sebelum akhirnya nanti bisa menjawab. Komunikasi is one thing, tadi kita udah bahas, tapi ya bagian ini nih, bagian slide ini tentang persiapan dan juga knowing ourselves, itu PR yang harus dilakukan sebelum interview. Jadi, tadi balik lagi ke jelaskan, datang ke interview, jangan kosongan, tapi sudah riset ke dalam diri, dan juga riset keluar diri alias tentang perusahaan dan juga marketnya. Gitu ya. Oke. Riset keluar diri, tadi riset ke dalam diri itu ya, tentang SWOT, aspirasi, rencana, ekspektasi gaji, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Riset keluar diri, apa maksudnya? Knowing the company and the market. Value perusahaan mereka sebenarnya apa? Udah baca profil perusahaannya belum? Range salary untuk posisi yang dilamar di industri tersebut itu berapa? Culture dan orang-orang yang bekerja di dalamnya itu seperti apa? Gitu. Ya. Jadi, perlu tuh kita cari tahu sebelumnya. Perusahaannya bergerak dalam bidang apa, pasti mungkin tahu ya, kan kita yang melamar. Tapi kadang-kadang aku juga suka nemuin sih kandidat
saya lupa saya ngelamar ke sini sebagai apa ya. Lah, itu akan membuat first impression-nya gagal ya. Jadi jangan sampai. Itu jauh-jauh dari yang situasi seperti itu. Kita bahkan harus dalam dulu riset tentang perusahaan itu. Value perusahaannya apa, profit perusahaannya apa, range salary, dan lain sebagainya. Ya, jadi prepare, prepare, prepare. Riset ke dalam diri, riset keluar diri. Paling enggak, kalau belum tahu cara menyampaikannya, kita punya kisi-kisinya, kita punya contekannya terlebih dahulu. Komunikasi itu skill yang berbeda. Oke? Next. Berikutnya, tipe-tipe interview. Next, Kak. Yang akan kita bahas adalah behavioral event interview nih. Past behavior predicts future behavior. Tingkah laku kita di masa lalu memprediksi tingkah laku kita di masa depan. Next. How ya. Kita masuk ke how-nya tentang gimana caranya kita bisa tadi tuh excel di behavioral event interview-nya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ada etika, ada sequence, ada behavioral event interview menggunakan STAR method-nya. Next ya. Oke. Pertama adalah tentang etiket. Sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan saat menghadiri interview? Yang pertama, seringkali kita kan diundang via email ataupun via WhatsApp gitu ya. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih atas undangannya dan langsung konfirmasi kehadiran secara segera. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa datang atau mengubah jadwal, langsung berikan pemberitahuan. Jadi jangan sampai ghosting gitu ya. Udah lewat jadwal interviewnya baru balik. Pak, Bu, maaf kemarin saya nggak bisa karena ada acara keluarga. Itu akan menjadi red flag. Ingat tentang first impression. Ya. Berikutnya, kalau misalnya ternyata offline, datang tepat waktu dan balik lagi dengan respon yang sesuai. Sorry, dengan dress code yang sesuai. Kalaupun misalnya em, online gitu ya, tetap tepat waktu dan juga dress code sesuai. Jadi ini mau on cam, mau online, mau offline, tetap datang tepat waktu dengan dress code yang sesuai. Gitu. Lalu body language yang warm and welcoming. Maksudnya apa? Jadi tadi kan ada yang bilang, aduh nervous, aduh grogi, takut terlihat kaku dan lain sebagainya. Jadi em, warm and welcoming tidak jadi nggak terlalu terlihat kitanya takut, tapi juga nggak petentang petenteng gitu ya. Yang penting kita santai aja. Kalau ingat, mungkin teman-teman bisa digambarkan paling mudah adalah saat kita em, dengan bertemu dengan teman-teman. Gimana sih rasanya kita happy, enjoy, menjadi diri kita sendiri. Itulah saat kita datang ke interview gitu ya. Bukan berarti kita harus terlalu santai dan akhirnya jadi teman ini bukan teman yang akhirnya kita bisa ongkang-ongkang ke depan dia ya. Maksudnya adalah pembawaan kita hangat, tenang, senang gitu ya. Berikutnya adalah open cam. Nah, ini juga sering kali aku temukan mau interview tapi nggak open cam atau mau interview tapi em, apa kameranya kurang ready atau mau interview lebih parahnya lagi pakai kaos kutang misalnya dan ibaratnya sangat tidak representatif gitu ya untuk memulai kurang profesional lah ibaratnya untuk em, interaksi di dunia kerja gitu. Dan berikutnya tunjukkan sikap dan interaksi yang baik juga. Jadi kita harus ingat kesopanan itu nomor satu juga. Meskipun tadi, oh kata Bumi atau kata kami kita boleh kok nanya-nanya, kita boleh kok checking, gak cuma selling. Tapi tetap pada prinsipnya kita harus menunjukkan sikap dan juga interaksi yang baik ya selama interview. Kurang lebih seperti itu. Apakah suaraku putus-putus lagi? Tidak, Kak, aman. Oke. Oke kok Kak. Aman ya, ini tadi Kak Yohanes bilang. Oke. Next. Oke, ini tentang sequence ya. Sequence dalam interview itu sebenarnya apa sih? Yang pertama adalah pre atau preparation yang harus dilakukan sebelum interview. Lalu sequence inti yang terjadi saat interview dan juga post setelah interview. Sequence yang pertama adalah pre ya. Pre, during dan juga post. Pre itu ingat dulu kita prinsip ketiga ya tentang riset.
riset itu riset ke dalam diri dan juga riset keluar diri, ya. Jadi tadi seperti aku bilang, nggak ada ibaratnya haram kita datang ke dalam interview sebelum kita tadi memenuhi knowing ourselves dan knowing the company and the market. Harus wajib 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 riset dulu sebelum datang ke interviewnya, ya. Plus jangan lupa kalau online berarti koneksi internet dan juga tools yang memadai. Jadi haram ya kalau ke interview datangnya kayak kami ya hari ini ya, yang internetnya agak-agak bermasalah. Usahakan sebaik mungkin koneksi internetnya. Ya, kalau ternyata ada force major di hari H, tadi boleh diutarakan seperti aku saat membuka sesi karena tadi sempat terjadi di awal ya tiba-tiba internetnya kurang bagus. Aku langsung bilang mohon maaf nanti kalau misalnya internetnya terganggu, tolong kasih tahu gitu. Itu bisa diikutin. Tapi pada intinya idealnya, selain riset, pastikan juga teman-teman punya internet dan juga tools yang memadai, ya. Yang berikutnya, opening, main, dan juga closing. Inilah sequence inti saat pelaksanaan interviewnya. Nanti kita akan bahas masing-masing sequence inti dalam interview, tapi kita lanjut dulu ke post nih. Post interview, jangan dianggap setelah kita interview, oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa gitu ya. Terima kasih kesempatannya, bye. Itu selesai. Tidak. Tidak berhenti di situ. Post interview tetap ada to-do list yang harus dilakukan, yaitu adalah networking dan juga ucapkan terima kasih. Apa itu networking? Kalau teman-teman belum connect di LinkedIn dengan interviewernya, cari mereka di LinkedIn, connect dengan mereka, message, ucapkan terima kasih. Kalau teman-teman sudah connect ke LinkedIn, bisa bisa message di LinkedIn, ataupun teman-teman bahkan bisa email. Jadi email interviewernya, email HRD-nya, ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan sampaikan bahwa teman-teman enjoy sesinya. Misalnya memang benar-benar enjoy ya. Misal teman-teman emang suka. Balik lagi kan tadi kan teman-teman boleh ngecek juga tuh. Setelah teman-teman cek, oh aduh suka banget sama perusahaannya, aduh pengen banget join gitu misalnya ya. Teman-teman silakan ucapkan terima kasih, ucapkan teman-teman gak sabar mau bergabung, semoga cocok dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau yang dibutuhkan kepada saya, boleh hubungi saya di nomor ini atau di email ini, misalnya seperti itu. Jadi interview itu sequence-nya itu nggak cuman saat dalam ruangan interview, nggak cuman dalam saat Zoom ataupun Google Meet-nya, tapi juga dimulai dari pre loh, dari riset sampai dengan post. Sampai teman-teman networking dan juga sampai teman-teman selesai mengucapkan terima kasih atau bahkan mengupdate setiap 2 minggu atau setiap 1 minggu gimana hasil dari sesi interviewnya. Gitu ya. Itu sequence dari interview dari pre, sequence inti, sampai juga dengan post. Boleh next? Kita sekarang masuk ke sequence intinya ya, opening, main, dan juga closing. Pertama, opening dalam interview biasanya yang ditanya umumnya pasti apa? Coba silakan kenalkan dirinya, gitu ya. Coba perkenalkan diri, silakan perkenalkan diri. Ibaratnya ini adalah kalau misalnya di CV bagian paling atas, CV ATS ya, summary tentang diri kita, gitu. Biasanya ini yang aku ajarkan ke coach-coach ataupun menti-menti aku. Struktur dalam memperkenalkan diri. Nggak selalu kita perkenalan diri itu kronologis waktu. Jadi ada yang cerita, ditanya suruh perkenalan diri, mereka ceritanya panjang lebar dari kuliah selesainya kapan, pekerjaan pertamanya di sini, pekerjaan kedua di sini. Enggak. Opening itu adalah sebenarnya permulaan ibaratnya kayak teaser lengkap, bukan teaser ya, kalau kalau teaser kan nggak masih ada yang ditutupin. Kalau ini kan summary, rangkuman tentang diri kita. Nggak harus kronologis secara waktu, tapi dirangkum sesuai dengan lamaran yang sedang kita tuju. Di sini yang aku tulis adalah nama, domisili, berikutnya personal brand. Satu kalimat yang menggambarkan diri kita sebagai profesional. Lanjut, rangkuman kenapa lowongan ini cocok buat kita, tidak harus secara kronologis waktu, sebutkan aja skill-nya, kompetensi utama, dan juga pengalaman yang relevan. Lalu rangkuman, kenapa mau bergabung di perusahaan ini, cocokkan dengan aspirasi karir. Ya, jadi saat kita diminta untuk perkenalan diri, jangan ceritain riwayat A sampai Z dari lulus kuliah sampai pekerjaan terkini. Tapi buat struktur seperti ini. Perkenalkan, nama saya Mia, saya domisilinya di Bekasi. Saya adalah seorang profesional talent and career coach yang sudah bekerja sebagai HR selama kurang lebih 9 tahun dan
ahli di bidang learning and development dan juga career development. Itu personal brand ya. Kalau teman-teman melamar, itu misalnya saya melamar sebagai learning and development manager misalnya. Teman-teman ada yang daftarnya sebagai misalnya staff IT misalnya. Personal brandnya bisa jadi saya adalah fresh graduate dari Universitas Berasia dari jurusan Sistem Informasi yang berpengalaman kurang lebih 5 kali magang sebagai staff IT menangani lingkup A, B, C, misalnya seperti itu. Sebagai IT support, pernah juga sebagai Cisco, misalnya sebagai itu. Ya, lanjut, rangkuman kenapa lowongan ini cocok untuk kita. Saya melamar sebagai Learning and Development Manager di sini karena saya punya keterampilan baik itu membuat modul, menjadi trainer, bahkan saya punya sertifikasi coaching dan juga pengalaman sekian jam coaching untuk usia sekian sampai sekian. Jadi, rangkuman tuh kenapa sih kita cocok sebagai Learning and Development Manager. Contoh kedua ya tadi, melamar sebagai staff IT. Saya melamar ke sini karena saya punya kompetensi dan sertifikasi ABCDE dan ini sesuai dengan yang dicari oleh perusahaan Bapak. Di akhir, kenapa pengen gabung ke perusahaan ini? Setelah saya, contoh Nia ya, setelah saya berkarir selama kurang lebih 9 tahun, saya semakin yakin kalau saya ingin menjadi ahli di Learning and Development. Dan saya rasa lowongan Learning and Development Manager di perusahaan ini cocok dengan apa yang saya cari. Kalau contoh staff IT-nya, saya sudah magang 5 kali dan ini saya pengen bekerja full time. Dan kalau saya lihat, bekerja di sini yang mencari fresh graduate juga, tapi dengan kompetensi yang kiranya cocok dengan saya, bisa menjadi awal yang baik juga untuk karir saya ke depannya. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi saat diminta perkenalan diri, kita udah mulai summary rangkum diri kita tuh siapa sih? Cocokkan dengan lowongan yang disebarkan. Ya. Ini strukturnya. Nama domisili gitu ya. Personal brand, rangkuman lowongan cocoknya kenapa, rangkuman kenapa kita pengen join. Ya. Jadi bukan ketika perkenalan diri jangan cuma nama saya Mia, saya tinggal di Bekasi, saya lulus dari psikologi UI tahun sekian, pengalaman saya pekerja pertama di sini, pekerja kedua di sini, enggak seperti itu. Buat seperti ini, rangkum personal brand kita, rangkum kompetensi utama kita yang sesuai dengan lowongannya, rangkum kenapa kita pengen masuk ke perusahaan ini. Cocokkan dengan aspirasi karir kita. Gitu. Ya. Kesalahan yang sering aku temukan pada interviewee adalah mereka lama banget di bagian opening atau pendek banget. Pendek banget itu karena cuma ngomong, iya saya Mia, saya di Bekasi, saya pengalaman HR kurang lebih 9 tahun, terima kasih. Kependekan. Atau kepanjangan. Saya Mia, saya dari Bekasi, saya lulus psikologi, selama di psikologi saya aktif di sini. Lalu pekerjaan pertama saya di perusahaan ini, saya sebagai ini. Perusahaan kedua sebagai ini. Enggak, ya. Strukturnya seperti yang ada di slide ini ya. Namanya introduction, itu lagi diminta rangkuman. Kita pengen jualan, kita kasih tuh menu-menu utamanya. Nanti kalau ditanya case-case di tiap perusahaan atau ditanya kompetensi-kompetensi tertentu, nanti kan ada di sesi intinya, ya. Lanjut dulu ya ke sesi berikutnya, ke materi berikutnya. Next. Nah, sesi berikutnya adalah main ataupun tektok tanya jawab selama interviewnya. Jadi di luar introduction dan sebelum closing, inti dari interview itu yang main interview ini. Sebenarnya yang penting dalam inti dari interview itu adalah structured communication-nya, ya. Jadi komunikasi yang terstrukturnya menggunakan STAR method. Ada yang udah pernah dengar STAR method? Situation, task, action, result, gitu. Dan juga ada non-verbal gesture yang diperhatikan sepanjang sesi, gitu. Ya. Di sini bisa dilihat ya. Prepare. Jadi misalnya ditanya nih pertanyaannya ya. Kamu pernah nggak menangani kasus di mana ada customer komplain, misalnya seperti itu. Ada yang lambang jam pasir ya, prepare. Listen to the question. Think of an event. Pikirkan kejadian. Pernah nggak ya kita nanganin customer yang komplain?
Lalu dalam 5-8 detik kita pilih situasinya, kita rangkum dalam satu kalimat situation, task, action, result. Kita kasih situasinya, tasknya apa, actionnya apa, resultnya apa. Jadi nanti kita akan bahas STHR-nya, tapi intinya adalah ini berlangsung setiap pertanyaan. Setiap pertanyaan, tangkap pertanyaannya apa, pikirin situasinya, dalam 5-8 detik, rangkai di kepala kita, STAR. STAR, terus seperti itu. STAR itu apa? Next, kita bahas satu-satu ya. S, situasi. Situasi itu kita mengeksplor, kita menjelaskan konteks dari topik yang didiskusikan apa sih? Variable teknisnya apa, organisasi ataupun lingkungan. Contohnya, ceritakan pengalaman dalam penelitian atau Project X terkait pengembangan produk. Gimana situasi sebelum produk atau bisnis ini dikembangkan? Ini produk yang benar-benar baru atau bukan? Apa alasan yang membuat produk atau bisnis ini harus dikembangkan atau dibuat? Seberapa tahu tentang bagaimana cara mengembangkan produk atau bisnis ini? Apa aja sih isu maupun hambatan dan juga kesempatan yang dilakukan? Pada intinya, saat menjawab, pikirkan konteks yang lebih luas dari pertanyaannya. Ya, jadi tadi kan kita pakai contoh yang tadi aku sebutin ya. Pernah nggak menangani customer yang komplain? Oke, kita ingat situasinya, pernah atau enggak? Kalau misalnya pernah, kita sampaikan. Pernah waktu itu ada customer yang komplain, karena konteksnya apa? Jelasin. Karena apa, karena apa, karena apa. Jadi situasinya kita jelasin. Ya, dengan lebih detail. Kalaupun misalnya belum pernah, bukan berarti kita bilang nggak pernah gitu ya. Karena less likely atau kayak agak kecil kemungkinannya hal-hal yang ditanyakan itu belum pernah terjadi kepada kita. Kalau misalnya kita memang benar-benar eh, relevan dengan lamaran yang kita sedang tuju gitu. Jadi, oh iya, sebenarnya mungkin nggak komplain banget, tapi melalui email misalnya, atau saya menerima komentar negatif di Instagram, misalnya seperti itu. Jadi bukan customer complaint direct, tapi kita cari situasi yang mirip-mirip. Lalu jelasin juga konteksnya secara lebih detail. Jelasin situasinya. Ya, next. T, task. Jelasin, kita punya tanggung jawab apa sih dalam project ataupun tugas tersebut. Gitu ya. Kita pikirin peran kita tuh apa, tolak ukur keberhasilannya apa, siapa yang bekerja dengan kita. Balik lagi ke contoh sih, pernah nggak menangani customer yang komplain? Tadi kan di situation kita jelasin konteksnya. Di task ini, jelasin tanggung jawab kita tuh apa. Tentunya saya sebagai staff di divisi customer service punya tanggung jawab, Pak, untuk menangani kasus tersebut. Saya harus menyelesaikan kasusnya dari mulai menginvestigasi sampai dengan kasusnya selesai dan juga customer-nya sudah kembali tenang lagi, misalnya seperti itu. Jadi setelah jelasin konteksnya, jelasin peran kita apa, jelasin tanggung jawab kita apa, gitu ya. Next, action. Udah kita jelasin konteksnya, udah kita jelasin tanggung jawab kita apa, kita jelasin langkah-langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, tadi contohnya customer complaint. Nah, yang saya lakukan, Pak, Bu, adalah A, B, C, D, E. Jelasin langkah yang kita ambil, hal utama yang kita lakuin, atau ada nggak sih langkah berbeda yang memberikan hasil yang lebih signifikan? Ada nggak sih orang-orang yang perlu kita yakinkan supaya uh, usaha kita atau usaha yang perlu kita lakukan supaya hasilnya lebih maksimal atau kita dapat dukungan mereka? Jadi setelah konteksnya kita jelasin, kita jelasin tanggung jawab kita atau peran kita apa, kita kasih tahu langkah-langkah kita apa, ya. Dan ini harus spesifik dan actionable ya. Jadi bukan awang-awang, tapi benar-benar langkah spesifik yang kita lakukan. Jadi konkret gitu. Interviewer ngedengarnya juga, oh detail nih orang. Beneran dikerjain gitu. Next. Last but not least adalah result. Hasilnya apa? Akhirnya setelah saya melakukan langkah-langkah tadi, customer-nya akhirnya happy lagi dan dia jadi customer rutin kita. Dia jadi uh, pelanggan setia kita sampai sekarang gitu misalnya. Jadi ceritain juga tuh sampai resultnya apa dari langkah-langkah kita. Ya, gitu. Next.
kadang-kadang kita juga ditanyakan tentang hal-hal yang sifatnya kelemahan ataupun kegagalan. Misalnya, pernah nggak kamu gagal menangani customer yang komplain? Di situ kan kita nggak mungkin berhenti pada penjelasan, oh iya, kita eh, nggak bisa, saya gagal nih, kita nggak berhasil di situasi itu. Jangan berhenti di kegagalan tersebut, tapi kita harus, setelah kita ceritain pengalaman kegagalan kita menggunakan STAR, kita tambahin lagi alternative action dan juga alternative result. Kenapa? Supaya interviewer tahu kita sudah belajar dari kegagalan dan juga kita tahu cara menanganinya ketika hal itu terjadi lagi ke perusahaan ataupun ke diri kita saat kita sedang ditempatkan di perusahaan itu. Ya, jadi jadi ibaratnya nggak cuma STAR nih. Kalau lagi ditanya soal kelemahan atau kegagalan, namanya STAR R. Jadi ada alternative action dan juga alternative resultnya. Alternative action itu apa? Hal-hal yang dipelajari dan hal-hal yang dipelajari dan apa saja yang bisa dilakukan secara berbeda. Jadi misalnya, kalau kemarin saya ngelakuinnya ABC, tapi next-nya kalau saya ketemu lagi yang saya seharusnya lakukan adalah BCD. Sehingga kalau kemarin hasilnya XYZ, next-nya saya bisa dapat ABC gitu. Jadi kasih tahu alternative action dan juga alternative result-nya. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang spesifik konteks atau spesifik situasi dan itu sifatnya positif dalam artian atau netral, boleh berhenti di STAR. Tapi kalau misal ternyata itu adalah kelemahan, ibaratnya kita gagal nih, atau itu ya kelemahan kita, tambahin alternative action-nya apa, alternative result-nya apa. Ya. Next. Oke. Nah, ini soal non-verbal gesture. Ya. Yang pertama, eye contact is a must. Jadi kita harus nyaman juga ya. Boleh lihat alisnya. Jadi nggak harus lihat mata. Boleh lihat alis ataupun tengah dahi nih. Gitu. Pada intinya sebenarnya orang lawan bicara kita nggak akan engeh kalau kita nggak lihat mata langsung. Tapi yang penting kita fokus ke salah satu titik di misalnya alis ataupun dahi gitu ya. Yang kedua, wajahnya ramah, semangat, warm, tapi bukan berarti over expression. Jadi ingat seperti tadi kalau aku sempat bilang, seperti kita sedang ketemu teman. Jadi kan kita nggak mungkin ketemu teman perangat-perangut gitu ya. Nggak mungkin juga, tapi jangan sampai ongkang-ongkang kaki juga, bukan over expression. Tapi ya kita semangat, ramah, warm gitu ya. Jadi jangan deg-degan kayak ketemu dosen penguji, bukan kayak mau sidang. Kita mau ketemu teman, kita mau ketemu lawan bicara yang setara. Ingat prinsip di awal, kita punya kedudukan yang setara dengan interviewer kita. Karena balik lagi komunikasi itu adalah dua arah, ya. Kalau misal teman-teman online, jangan lupa background-nya juga proper, dan juga tadi setting-settingsnya ya diperhatikan. Lalu yang sering aku sampaikan juga, diksi dan intonasi. Netral, avoid judgment. Netral tuh maksudnya, hmm, perusahaan ini nyediain makan siang nggak sih Pak? Gitu misalnya. Perusahaan ini saya lihat kurang atraktif ya Pak promosinya misalnya. Ada tendensi-tendensi yang kita berikan akhirnya em, sifatnya kurang netral dan juga menilai perusahaan ataupun calon tempat kita bekerja. Ya, hindari, kita sifatnya netral aja. Yang ketiga, itu kan soal diksi dan juga intonasi. Yang ketiga adalah soal frekuensi dengan lawan bicara. Teman-teman pernah ketemu interviewer yang datar? Kalau interviewernya datar, ibaratnya energi dia ada di bawah energi kita bisa samakan frekuensinya dengan dia. Jadi kita nggak perlu over 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 expression, nggak perlu intonasinya terlalu bersemangat karena kita sebenarnya kan kalau komunikasi juga prinsipnya itu semakin sama semakin bagus, semakin sama kita akan semakin nyambung. Jadi misalnya interviewernya lebih tenang, kita samakan frekuensi kita dengan dia. Tapi kalau interviewernya semangat banget, kita harus semangat juga gitu ya. Jadi secara nonverbal itu ngaruh. Jadi gunakan frekuensi yang sama dengan lawan bicara kita. Ya. Lalu intonasi, gunakan intonasi yang pas. Nggak terlalu datar, nggak terlalu monoton, tapi juga nggak terlalu overly excited. Balik lagi, samakan frekuensi kita dengan lawan bicara. Kalau kita di frekuensi yang sama, mudah-mudahan ke depannya ngobrolnya juga lebih enak. Gitu. Kalau misalnya terlalu jomplang, khawatir nanti akhirnya jadi first impression yang kurang baik juga. Gitu ya.
Next. Nah, ini masih dalam sesi inti interviewnya ya, closing. Dalam closing biasanya ada Q&A, tanya jawab, dan kita perlu memberikan impresi yang jangka panjang nih sampai akhir interviewnya, gitu. Q&A itu biasanya kan ada yang mau ditanyakan gitu ya. Ingat lagi pri dari interview tadi apa? Riset. Kita datang tuh bukan kosongan, ya. Jadi gunakan kesempatan Q&A ini untuk memperdalam riset kita dan juga menunjukkan bahwa kita sudah riset loh, gitu. Jadi yang pertama, apa sih sebenarnya informasi yang pengen kita cari tahu tapi nggak ada pas kita cari di internet, gitu. Karena kan pas saat fase preparation kita kan riset tuh, kita cari tahu, kita buat kok yang pengen kita cari tahu, kita penasaran nih pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Boleh ditanyain saat Q&A. Buat listnya. Atau teman-teman sebenarnya udah nyari pengen tahu tentang A gitu ya, tapi setelah teman-teman riset nggak ketemu. Nah, itu boleh ditanyain saat interview gitu ya. Jadi eh, Q&A itu cari informasi yang udah kita cari tapi nggak nemu jawabannya dengan kita cari secara mandiri atau riset secara mandiri gitu. Karena balik lagi, fase Q&A ini juga bisa menunjukkan keingintahuan dan juga interest kita secara lebih lanjut kepada perusahaannya. Lalu, hindari menanyakan pertanyaan yang jawabannya ada di poster vacancy atau career website. Contohnya misalnya di career website ataupun poster vacancy-nya sudah ada tulisan siap ditempatkan di mana saja. Lalu kamu bertanya, nanti ini bisa working from home nggak ya misalnya? Atau kayak, misalnya di posternya ada tulisan hybrid 3 kali ke kantor dalam 1 minggu misalnya di poster. Terus kamu nanya lagi dalam sesinya, ini nanti berapa kali ke kantor ya dalam seminggu? Nah, itu akan menunjukkan kalau kita kurang prepare gitu ya. Lalu, hindari juga langsung bertanya soal gaji dan benefit kalau topik itu nggak dimulai oleh interviewer, gitu. Dan biasanya gaji dan benefit ini di sesi interview dengan HR ya, bukan sesi interview dengan user, gitu. Sesi soal gaji dan benefit ini biasanya akan ditanya, berapa sih ekspektasi gajimu, gitu. Kalau misalnya em, ditanya, baru kita boleh atau kita diperkenankan atau lebih etis untuk kita eh, menanyakan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya nggak diungkit duluan, ada baiknya ya kita tunggu itu topiknya benar-benar em, apa utarakan lebih dulu. Ini sekaligus menjawab ya di kolom chat ada yang nanya, kalau sampai akhir nggak akan dibahas, sebaiknya bagaimana? Kalau benar-benar sampai akhir banget nih, interviewernya udah mau closing, kita nggak ada hawa-hawa dia mau ngomongin benefit, dia ngomongin gaji, yang paling aman adalah dengan bertanya. Jadi bentuknya bertanya tapi juga bukan meminta ya, bukan hanya nanti gajinya berapa ya, enggak, tapi lebih kepada izin Pak, Bu, mengenai benefit dan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi, apakah akan dibahas di sesi ini atau nanti kita bisa berdiskusi saat offering langsung ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi bentuknya bertanya bukan ke nominal ataupun apa benefitnya, tapi lebih bertanya kapan diskusi tentang hal tersebut bisa dilaksanakan. Karena ada juga perusahaan atau HRD yang prefer ya kita nggak usah ngomongin gaji di sini, nanti langsung saya offer aja. Kita diskusi dan negonya itu saat offering gitu. Ya. Nah, ini juga agak-agak tips and trick di akhir. Ada rekruter ataupun HRD yang nggak terlalu senang ketika ditanya hal yang quite personal. Misalnya, kalau saya boleh tanya nih ke Bu Mia, kenapa sih stay di Pegi-Pegi? Kenapa sih Bu Mia stay di ruang guru? Misalnya gitu. Nggak ada kaitannya sama saya kan cuma HRD, saya cuma interviewer. Itu kan personal buat saya. Jadi khawatirnya ada yang nggak nyaman gitu ya. Atau ada yang tanya, kalau Bu Mia sendiri ngerasa nggak culture kolaborasi di sini bagus? Lah, itu baiknya dihindari. Pokoknya hindari yang terlalu objectifying the recruiter ataupun the interviewer. Baiknya tanya yang lebih netral, karena tadi kan ada ya di slide sebelumnya, be neutral, pilih pilih diksi yang netral ya.
termasuk hal-hal yang berkaitan dengan personal ini. Meskipun masih berkaitan dengan perusahaan ataupun culture ataupun value, tapi ketika itu terlalu link dengan personal choice atau personal decision dari interviewernya, itu harapnya dihindari karena jadi tidak netral. Gitu. Ya, oke. Next. Sip. Sebelum kita masuk ke fase Q&A, ya, dan juga mungkin nanti akan ada sedikit role play kalau misalnya waktunya memungkinkan. Kita mau wrap up dan juga journaling dulu. Boleh nggak teman-teman ketik di dalam kolom chat hal apa yang teman-teman pelajari dari sesi ini tentang interview? Boleh nggak? Nggak usah rangkuman semuanya yang lengkap, tapi at least apa sih yang paling teman-teman ingat dari pelajaran tadi, dari sesi sebelumnya. Dari mulai kita pulpen sakti sampai dengan tadi ya, sampai dengan tentang sequence interview, behavioral event interview, bagian closing. Boleh di-share, nanti kita akan Q&A ya, yang banyak. Energi level disamakan dengan interviewer. Oke, Mas Chandra ya, Kak Chandra ya. Kalau Kak Angga star ya. eh task, action, result. Situation, konteks, task, tanggung jawab dan peran kita apa, action, langkah-langkah kita apa, resultnya apa hasilnya. Kalau ditanya tentang kelemahan atau kegagalan, jangan lupa tambahin alternatif actionnya apa, alternatif resultnya apa. Alternatif action itu maksudnya adalah hal-hal yang akan kita lakukan jika itu kejadian lagi supaya hasilnya lebih bagus, resultnya hasil lebih bagus seperti apa yang akan terjadi kalau itu benar-benar kita lakukan, gitu ya. Energi level dari frekuensi ya, netral, eye contact, kalau nggak nyaman di mata boleh di dahi, tengah-tengah dahi ataupun alis. Benefit kompensasi, jadi jangan tanya secara langsung ya, tapi tunggu waktunya diungkit duluan, atau kalau sampai akhir nggak ditanya, tanya, tapi tanyanya bukan berapa gaji dan benefitnya, tapi lebih kepada diskusi soal gaji dan benefit, apakah akan dilakukan saat ini atau nanti langsung saat offering, gitu ya. Oke. Interview tidak semenyeramkan itu asal kita paham diri kita. Betul banget. Perusahaan dan punya persiapan yang matang karena ini adalah komunikasi dua arah. Kalau gugup atau grogi bisa jadi kita belum paham diri kita dan juga di perusahaan. Betul. Tapi nggak usah khawatir teman-teman. Gugup ataupun grogi itu hal yang normal dan juga wajar gitu ya. Caranya adalah dengan kita terus latih. Nggak ada, maksudnya ketika di-compare nih, misalnya sekarang aku sudah 9 tahun berkarir, kalau misalnya diingat-ingat dulu saat interview pertama dengan sekarang udah berapa tahun bekerja dan berkali-kali interview, ya pasti beda. Jadi practice is a must. Terus aja show up dalam interviewnya, karena itu yang akan membuat kita berkurang juga rasa grogi ataupun nervousnya. Karena kan gugup atau grogi itu karena kita nggak familiar dengan situasinya, nggak familiar dan tadi betul belum terlalu paham diri, paham perusahaan. Jadinya itu faktor-faktornya ada gitu kan. Tapi ya namanya gugup grogi itu wajar. Caranya adalah tetap kita praktis dengan show up gitu. Ya. Dan juga tetap betul punya persiapan yang matang. Riset, riset, riset ya. Oke, nanti Q&A di belakang ya. Ini kita rangkum dulu. Harus percaya diri, netral, sopan. Nggak so akrab menahan diri, tidak so akrab dan menahan diri untuk pertanyaan sensitif. Betul ya. Oh, ini paling benar adalah opening dan star ya. Opening tadi ya, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Tapi tadi ada kisi-kisinya di slide. Dari mulai nama, domisili, personal branding, rangkum kompetensi, rangkum aspirasi karir. Tata cara pengenalan atau personal branding kita ke interviewer. Oke. Sesi pertanyaan nanti ya, boleh mungkin dibantu untuk rangkum. Jadi tahu tentang persiapannya harus seperti apa dan tahu juga cara menangani situasi gugup. Setelah interview harus memberikan feedback jujur, misalnya ucapan terima kasih atas datang dengan tepat waktu, online atau offline, berpersiapan dengan confidence. Betul ya, jadi sesi interview tidak berakhir saat interviewer dan interviewingnya tutup Zoom meeting atau tutup pintu ruangan interview. Tapi ada post, yaitu kita networking,
dan juga kita kirim email thank you. Jadi tahu harus mempersiapkan diri sebelum interview dengan bertanya yang belum kita tahu. Oke. Metode yang tepat bagaimana cara berpikir dari sudut pandang interviewer. Mendapatkan gambaran yang lebih baik dalam menjawab pertanyaan. Oke. Pentingnya menyadari value diri dan memandang kesetaraan antara kandidat interview dan juga interviewer. Tetap santai, tenang, percaya diri namun jangan over. Jangan lupa research tentang perusahaan dan juga perkenalan diri dengan tepat. Betul. Karena setara itu maksudnya bukan berarti akhirnya kita lupa bahwa kita juga perlu cari kerja. Enggak ya. Tapi lebih kepada kita tahu value diri kita gitu. Kita datang itu, kita bawa kompetensi, kita bawa skill, dan kita pengen jualan loh gitu. Saya tuh datang bukan mengemis, tapi saya punya value yang pengen saya tawarkan. Dan komunikasi itu dua arah. Selling, checking gitu ya. Idealnya perusahaan juga harus jualan kok sebenarnya. Karena kalau teman-teman dengar, zaman sekarang udah ada HR yang namanya employer branding. Mereka juga harus punya brand ke job seeker yang pengen mereka targetin. Kalau kita adalah target pasarnya mereka, target perusahaannya mereka, maka ya mereka juga harus jualan ke kita gitu. Dan ketemunya di sesi interview itu kita harus sama-sama komunikasi dua arah, saling tanya dan saling berjualan ibaratnya kayak gitu ya. Interview adalah komunikasi, persiapan matang, kompetensi, culture, menjelaskan CV, komunikasi netral dan sopan. Oke, sip. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi ya dalam journaling. Em, Berikutnya kita pengen coba nih untuk role play kali ya. Boleh di next, Kak? Kayaknya ada role play dulu sebelum ke sesi Q&A. Sip. Tapi role play ini agak tricky karena kita em, nggak punya nggak punya satu lowongan kerja yang kita lihat bareng-bareng. Biasanya kalau aku dengan menti-mentiku atau coach-coachku, kita misalnya nih mau mock up interview dong Kak, mau role play interview. Oke, mana lowongannya? Karena aku akan benar-benar ceritanya menjadi HR dari perusahaan tersebut. Tapi karena ini role play singkat aja, kita fokus ke struktur komunikasinya ya. Karena kalau misalnya kita terlalu spesifik, kita harus ada lowongan kerja yang kita lihat. Kita kita benar-benar Kita benar-benar jadikan patokan gitu ya. Jadi bener-bener aku pelajari juga perusahaannya itu bergerak di bidang apa, perusahaannya punya value apa, dan lain sebagainya. Tapi karena ini role play singkat aja, jadi kita fokus ke ibaratnya ceritanya mau jadi apa gitu ya. Jadi kita fokus ke jobnya aja, instead of perusahaannya. Ya, kita fokus ke struktur komunikasinya dari apa yang udah kita pelajari. Oke? Sip. Karena waktunya terbatas, kita cuma bisa satu orang aja untuk role play-nya. Apakah ada yang mau volunteer? Boleh raise hand. Siapa cepat dia dapat nih? Nanti akan dijawab ya, karena sesi Q&A setelah sesi role play. Ada yang mau raise hand? Mau ceritanya mau ngelamar sebagai apa, nanti kita bisa diskusikan. Jadi aku jadi interviewer, teman-teman jadi interviewee. Jadi benar-benar mempraktekkan dari opening, lalu beberapa pertanyaan untuk startnya ya. Sampai closing juga nanti Q&A ya. Ada yang mau role play, mau volunteer satu orang? Ini kesempatan langka loh. Tadi saat pulpen, oke, Kak Chandra lagi, bolehkah dari teman-teman CFCD atau kita kasih kesempatan ke yang lain? Tapi belum ada juga sih yang raise hand yang lain. Gimana? Oh, ada nih. Sorry ya Kak Chandra tadi sudah sempat ini biar ada yang lain yang berpartisipasi ya. Ini ada Kak Neriski Sanjaya Chai dari akuntansi. Izin kita ke Kak Neriski ya, Kak Chandra ya. Aman, siap. Boleh Kak Rizky berkenalan dirinya dari jurusan apa? Dan tahun apa? Tahun berapa? Masih mute kayaknya Kak Rizky. Boleh dibantu unmute ya? Oke.
Oke, baik. Selamat siang menjelang sore semuanya. Saya dari Prodi Akuntansi tahun 2025. Nama saya Neriski Sanjaya Chai. Oke, thank you Kak Neriski. Sama. Nah, ceritanya Kak Neriski mau melamar sebagai apa? Staf akuntansi atau akuntan atau apa? Iya. Jadi ceritanya saya ingin melamar kerja menjadi staf accounting ya Kak. Oh, staf accounting. Oke, Ya. siap kalau gitu. Perusahaannya kita samarkan aja lah ya. Kita fokus ke melamar sebagai staf accountingnya ya. Oke, sip. Kita mulai ya, Kak Neriski. Ya, silakan. Oh, atau mungkin perusahaannya bisa universitas berasia aja kali ya. Jadi staff accounting di universitas berasia misalnya gitu ya. Jadi kan kurang lebihnya Kak Neriski ada gambaran. Saya juga intinya ini institusi pendidikan gitu ya, ibaratnya ya. Walaupun saya juga belum riset lebih dalam universitas berasia, tapi ibaratnya jadi kita enak nih, ada kok perusahaannya. Jadi staff accounting di universitas berasia ya. Kurang lebih seperti itu ya, Kak Neriski ya. Boleh Kak. Oke, di Unsia. Eh, Staff accounting di Unsia. Sip, kita mulai ya, Kak Rizky. 3, 2, 1. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu Mia. Sore, dengan Mbak Neriski. Atau bisa dipanggil siapa nih, Mbak Neriski? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Saya boleh dipanggil dengan Kiki. Oh, oke Mbak Kiki. Salam kenal ya, Mbak Kiki. Saya Mia nih, HRD Unsia yang kontak Mbak Kiki melalui email dan juga WhatsApp beberapa hari lalu. Oke, terima Jadi, kasih. seperti yang Mbak Kiki tahu, kita akan proses interview untuk staff accounting di Unsia. Dan ya ini lowongannya kita sebar melalui Jobstreet ya. Sudah beberapa bulan tapi belum menemukan yang cocok. Jadi harapannya di sesi ini kami bisa kenalan lebih lanjut juga dengan Mbak Kiki. Gitu ya Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Nia sudah menghubungi saya dan saya sangat senang atas kesempatan ini dan semoga berkenan ya atas Oke. lowongan ini. Iya, sama-sama Mbak Kiki. Terima kasih juga sudah datang on time ya. Sip. Dari Mbak Kiki apakah preparationnya sudah siap atau masih ada yang mau disetting terlebih dahulu misalnya internet ataupun backgroundnya aman? Iya. Sudah Mbak, saya sudah siap saat ini. Oke. Kalau gitu boleh silakan Mbak Kiki dimulai dengan perkenalkan dirinya. Ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan ya untuk mempunyai suatu kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat membuktikan diri saya mungkin untuk mendapatkan pekerjaan di Unsia ini. Sekali lagi nama saya adalah Neriski Sanjaya Chai. Saya tahun ajaran 2025 dan pada kesempatan sekali ini saya ingin membuktikan bahwa saya dapat dipercaya untuk dapat mengisi lowongan ini ya bila berkenan bagi Bapak dan Ibu sebagai pemangku jabatan di Unsia ini apabila sesuai dengan kriteria yang memang dibutuhkan pada saat ini. Baik, terima kasih Bu. Dan saya bersedia untuk apabila ada tes lebih lanjut sehingga dapat memenuhi syarat-syarat di dalam untuk tanggung jawab yang nantinya akan yang diinginkan di dalam Unsia ini. Silakan Bu. Oke, thank you Mbak Kiki. Iya Mbak Kiki ya. Sip. Mbak Kiki kalau boleh tahu berarti sudah berapa tahun Bu di bidang accounting? Iya, accounting saya mempunyai pengalaman bekerja sekitar 8 tahun. Ibu sudah berpengalaman di bidang 8 tahun di bagian pembukuan sendiri dan juga sudah di bagian tax accounting ya tepatnya ya. Jadi saya sudah berpengalaman di bidang itu, tetapi mungkin
pada saat ini banyak update yang dibutuhkan untuk kondisi pekerjaan sekarang, sudah banyak peraturan-peraturan dan saya juga akan menyesuaikan dengan peraturan yang saat ini sudah diterapkan oleh pemerintah. Baik, oke. Kalau software terbaru mungkin boleh Bu Kiki ceritakan. Tadi kan ada selain aturan, saya lebih penasaran tentang software juga Bu Kiki. Boleh nggak ceritain pengalaman Bu Kiki tentang software-software yang Bu Kiki ketahui dalam bidang tax accounting dan yang biasanya sudah digunakan? Oh iya, pada saat ini yang saya pelajari lanjut saat ini untuk perpajakan sendiri ya, untuk tax accounting kita menggunakan Cortex ya pada saat ini yang sudah dimulai dari tahun 2025. Memang sedang penyesuaian, tetapi saya rasa ini adalah penyempurnaan dari program pemerintah dan itu juga dapat kita lakukan, dapat kita dapat digunakan dengan baik ya, dengan kita mungkin lebih mempelajarinya, juga kita dapat berkonsultasi dengan pihak kantor pajak agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Mungkin kita juga di dalam melakukan transaksi juga yang dibutuhkan ya, khususnya Unsia ini, supaya semuanya dapat terakomodir dengan baik, Bu. Bahkan di dalam bidang pendidikan ini juga sangat penting ya. Jadi tidak hanya di dalam dunia usaha, tetapi dalam dunia pendidikan kadang kita juga terkait sama dengan pihak-pihak yang kita membutuhkan jasa-jasanya dan juga untuk para karyawan yang ada di dalam Unsia sendiri. Baik, sekian Ibu. Baik, oke. Bu Kiki boleh nggak? Tadi kan sempat di-share berkaitan dengan ya karyawan, orang-orang yang terlibat ya di Unsia. Kalau boleh tahu di 8 tahun pengalaman sebelumnya, bolehkah ceritakan di mana Bu Kiki berkolaborasi dengan tim lain dan tantangan terbesarnya apa sih Bu? Oh iya, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mia. Jadi selama saya bekerja di perusahaan grup, dan itu pada waktu itu memang tidak berhubungan langsung dengan tenaga pendidik seperti Unsia ya, tetapi kita di bidang perdagangan ya. Jadi tantangan terbesar itu adalah bagaimana ketika ada peraturan-peraturan baru dan kita harus di mana peraturan itu harus kita jalankan. Pada saat kita jalankan juga tentunya banyak penyesuaian dan banyak pihak yang sebenarnya terlibat dalam hal ini ya. Juga bagaimana hubungan kita dengan para supplier kita dan juga para orang-orang juga yang terlibat di dalam transaksi yang diharuskan yang terlibat di dalam bidang usaha jual beli tersebut ya Ibu Mia. Jadi banyak tantangan, apalagi kita berhubungan dengan orang-orang ya di bidang usaha dan dagang ya. Tentunya itu banyak tantangan juga, tetapi dengan melalui komunikasi yang baik dan juga melalui banyaknya juga interaksi dengan mereka, baik terlibat secara langsung maupun mungkin kita juga bertemu secara langsung ataupun by phone. Nah, itu akan memudahkan di mana kita adalah saling pengertian sehingga suasana dalam pekerjaan ini pun dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Bu Kiki. Mungkin dari saya itu saja dari Bu Kiki. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pada saat ini saya mau bertanya Ibu, apakah ada sesi lanjut dari wawancara ini atau bagaimana? Boleh? Iya, nanti kurang lebih maksimal 2 minggu dari sekarang akan ada sesi dengan user ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mia atas kesempatannya. Sekali lagi saya doakan Ibu Mia dan tim semuanya sehat-sehat selalu dan selalu bersuka cita. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Kiki, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekian Ibu Mia, saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih juga Bu Kiki atas waktunya. Selamat siang. Siang. Oke. Izin ya Bu Kiki, Mbak Neriski ya. Kak Neriski, aku memberikan feedback Ya. sedikit terkait dengan sesinya.
Yap. Yang pertama adalah ini karena sangat dadakan dan sangat on the spot, jadi sangat wajar kalau misalnya tadi kurang persiapan juga apa yang mau disampaikan dan lain sebagainya. Tapi yang pertama mau apresiasi juga keberaniannya dan juga kepercayaan untuk mencoba. Tapi kalau misalnya yang masih bisa diimprove, yang pertama kita obrolin dulu dari segi em, preparation ya, preparation karena ini ceritanya interview online. Selain preparation yang berkaitan dengan riset ke dalam diri, riset keluar diri, yang harus kita ingat juga adalah tentang preparation dari situasi kita. Ini ceritanya online gitu ya. Tadi kan aku sempat tanya, ada yang mau dipersiapkan lagi nggak backgroundnya ataupun koneksinya. Tadi kalau misalnya teman-teman aware, sebenarnya kameranya Mbak Kiki itu hanya dari setengah wajah ke bawah gitu. Ah, Jadi itu jangan lupa untuk diperhatikan ya. Itu kayaknya eh, apa baiknya adalah kita aware banget tuh dengan apa yang gimana tampilan kita meskipun online gitu ya. Jadi tadi mungkin karena dimiringin tapi nggak ngeh gitu ya, hanya setengah wajah ke bawah. Jadi hati-hati gitu ya, kita harus presentable gitu. Yang kedua adalah mm, eh, kita ngomongin soal opening ya. Tadi opening baiknya harapannya sih tetap bisa menggunakan kisi-kisi yang sudah ada di slide. Nanti boleh mungkin karena tadi baru belajar gitu ya di sesi ini belum sempat bikin kata-katanya. Tapi nanti boleh diperkuat lagi personal brandingnya dan juga fokus ke skill-skill utama dalam tax accounting, staff akuntansi gitu ya. Lalu saat main interviewnya, penggunaan STAR-nya. Kalau dari aku pribadi belum terlalu merasakan sequence STAR yang cukup tepat penggunaannya. Jadi tadi misalnya eh, aku tanya soal kolaborasi, aku tanya soal software gitu ya. Misalnya tadi kan tanya, soal software seperti apa gitu ya. Fokus soal dibalikan ke peraturan gitu ya. Tadi pertanyaan soal software. Jadi boleh pakai STAR berkaitan dengan software gitu ya. Dan juga akhirnya nggak melenceng dari pertanyaannya gitu. Kalau mau ngomong soal peraturan boleh, tapi itu dijadikan ibaratnya jawaban berikutnya gitu. Jadi jawab dulu yang soal softwarenya pakai STAR. Kalau sudah selesai, mau tambahkan soal peraturan, bikin STAR berikutnya satu kalimat. Satu kalimat software, satu kalimat peraturan. Kurang lebih seperti itu, ya. Lalu eh apa? Soal kesopanan, tata tutur kata gitu itu baik, saya apresiasi juga intonasi, diksinya. Tapi kalau misalnya teman-teman engeh juga, tadi di awal sebenarnya aku sudah mulai dengan agak lumayan santai. Tapi Kak Neriski lumayan ini nih, lumayan formal bahasanya dan lumayan sampai akhir. Ibaratnya kalau tadi kita ngomongin soal frekuensi, jadinya agak kurang match, akunya santai, Kak Kikinya sangat formal dan juga sangat sampai akhir saya doakan ibu segala macam gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya dipertemukan dengan interviewer yang tadi dari awal gayanya santai seperti tadi role play, disamakan ya Kak Rizky gitu. Kalau misalnya interviewernya lumayan formal dengan Ibu Mia dari perusahaan ini gitu, dengan siapa saya bicara misalnya seperti itu kan kelihatan ya bedanya ya. Kalau tadi kan aku di awal ini bisa dipanggil siapa nih, Mbak Neriski atau siapa, itu kan lebih nyantai. Jadi samakan frekuensinya ya gitu. Tapi sampai akhir juga baik banget gitu ya, mendoakan dan juga memberikan apa afirmasi-afirmasi yang baik juga untuk interviewernya. Jadi harapannya nanti ke nextnya bisa lebih menyamakan frekuensi dengan interviewernya. Sedikit dari aku ya Kak Mbak Neriski, mudah-mudahan bisa dipelajari lagi. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya on the spot, nanti kan practice make perfect juga ke depannya. Ya, Ya, makasih banyak Ibu Mia. Ada sama-sama. Terima kasih. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin kita boleh batasi ke 2 pertanyaan dulu ya, Kak Auzi ya. Ya, Kak Mia, aku mohon izin sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita sesi foto terlebih dahulu ya, Kak. Baik, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk berkenan menyalakan kameranya atau on cam. Nanti akan dibantu oleh Kak Azwan untuk screenshot beberapa slide. Ya, kita mulai. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3.
Oke, mungkin slide terakhir ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Eh, Selanjutnya kita langsung memasuki sesi tanya jawab. Sepertinya sudah banyak pertanyaan di kolom chat ya Kak. Tadi sudah ada Kak Rena, Kak Supriyadi. Boleh boleh kita tadi buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Atau nanti teman-teman yang lain mau ada pertanyaan lain juga boleh tanyakan di kolom chat atau raise hand. Baik Kak Mia, aku kembalikan lagi ke Kak Mia. Oke, thank you Kak Ausi. Boleh mungkin 2 pertanyaan ya. Tadi 1 pertanyaan dari Kak Rena ya, sudah beberapa kali menanyakan. Ya. Satu lagi mungkin boleh dibantu pilihkan kali ada oleh Kak Ausi ya, yang ada di kolom chat. Aku sambil menjawab yang Kak Rena dulu di kolom Ya. chat ya. Kak Rena bertanya, kalau misalnya mau berlamar di bagian keuangan, tapi belum punya pengalaman di situ, sekarang lagi kuliah S1 semester 1 akuntansi. Oke, semua orang pasti start dari nggak punya pengalaman. Ya, saya pribadi juga masih ingat kapan pertama kali saya melamar jadi karyawan baru atau pengalaman magang saya pertama kali ya adalah saat saya belum punya pengalaman kerja sebelumnya gitu kan ya. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa outstanding? Jadi pengalaman itu nggak cuma didapatkan dari pengalaman kerja, tapi juga yang bisa kita masukkan ke dalam CV dan juga kita tonjolkan saat sesi interview adalah pengalaman-pengalaman proyek kita di kuliah, tugas-tugas kuliah, riset, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sempat ada kepanitiaan atau misalnya organisasi yang ada kaitannya dengan posisi yang kita tuju, itu bisa kita cantumkan juga. Dan ingat, kadang-kadang kan nggak mungkin ya, misalnya ya organisasi sih, tapi kan bukan jadi bagian keuangan gitu. Saya misalnya jadi bagian lain gitu. Kita harus ingat ada yang namanya transferable skills. Apa tuh maksudnya? Skill yang transferable atau bisa digunakan di lini pekerjaan apapun. Misalnya apa? Komunikasi, problem solving, analytical thinking. Nah, 3 contoh-contoh skill seperti itulah yang bisa kita jual atau yang bisa kita utamakan. Kita tonjolkan dalam CV ataupun saat interview, gitu ya. Jadi jawabannya, kalau misalnya belum punya pengalaman, nggak apa-apa. Fokus ke perbanyak pengalaman, fokus ke belajar, fokus ke perbanyak pengalaman. Yang dimasukkan ke dalam CV dan juga dimasukkan nanti saat saling interview adalah tadi tugas-tugas kuliah, project-project, ataupun ya tugas kuliah, project, ataupun organisasi, ya. Dan fokus ke transferable skills-nya. Gitu. Semoga menjawab ya, Karena. Apakah cukup menjawab, Kak? Jadi, jangan khawatir, fokus ke project ataupun tugas kuliah, organisasi, dan juga transferable skills-nya. Gitu. Dan pastikan juga kita melamar ke tempat yang sesuai ya dengan kualifikasi kita. Jadi maksudnya, ya kita kan masih S1 gitu, masih semester 1. Ya berarti kita cari lowongan yang juga mau menerima mahasiswa aktif atau ya lulusan SMA bagian keuangan gitu. Jadi eh, kita juga harus cek apakah kita masuk kualifikasinya dan tonjolkan tadi tugas kuliah ataupun project, organisasi, dan juga fokusnya di transferable skills. Kalau memang nggak ada yang sesuai dengan bagian keuangan. Lebih bagus lagi kalau misalnya organisasinya jadi bendahara, atau misalnya project-projectnya lebih mengarah ke bagian keuangan, itu malah lebih gampang. Ya, kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Fokusnya ke transferable skills, analytical thinking, komunikasi, problem solving. Gitu. Ya. Oke, Kak Ausi berikutnya kita menjawab pertanyaan siapa? Pertanyaan dari Kak Elis. Ini ada di kolom chat. Boleh tidak kalau kita menanyakan alasan kenapa tidak lolos kepada recruiter via WhatsApp? Oke, jawabannya sebenarnya tidak ada kitab khusus yang bilang bahwa itu tidak boleh. Tapi eh, sepengalaman saya pribadi ketika saya menjadi rekruter, sangat jarang akan dibalas. Ataupun bisa jadi juga rekruternya nggak punya jawaban yang benar-benar spesifik gitu. Karena kan biasanya rekruter bukan decision maker terakhir gitu ya. Decision maker terakhir kan kalau misalnya sudah sampai ke user, ya user. Tapi kadang-kadang kalau misalnya nggak lolos di tahap HR ya kan berarti decisionnya di HR-nya. Tapi tetap sih biasanya HR juga tidak punya, satu, mungkin tidak punya waktu, dan yang kedua memang tidak
ada kewajiban juga secara gamblang untuk memberikan feedback detail kenapa sebenarnya kurang cocok gitu. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, ya mungkin ada HR di luar sana yang mau gitu ya. Tapi sebenarnya in general less likely akan dijawab ataupun diberikan feedback mendetil gitu ya. Tapi kalau dari pengalamanku ada sih yang sekali dua kali em, apa ya memberikan penjelasan. Tapi itu pun bukan feedback detail seperti layaknya lagi karir coaching ya. Lebih kepada misalnya kita cari yang pengalamannya lebih dari 5 tahun misalnya. Kita cari yang bisa software X misalnya. Kita cari eh, yang apa pernah di industri XYZ misalnya seperti itu. Jadi bukan feedback detail, tapi kalaupun memang bertanya dan dijawab biasanya pun di- singkat gitu ya, bukan sesuatu yang untuk development orangnya gitu. Dan kalaupun misalnya juga tidak sempat dan kelewat, ya harus siap bahwa tidak dibalas juga gitu. Ya, Oke, Kamia ini sudah ada yang raise hand dari Kak Supriyadi. boleh. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Kak Ausi ya. Oh ya, baik. Silakan Kak Supriyadi untuk perkenalkan dirinya terus dari prodi apa? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari Prodi Manajemen. Mohon izin nggak? eh, Tadi kan kakak singgung tadi cari pekerjaan yang berhubungan dengan manajemen dan rencana saya ke depannya bakalan melamar pekerjaan yang tidak terhubung dengan manajemen. Jadi apakah sudah tetap keputusan saya atau bagaimana? Oke. Tadi Eh, pertanyaannya yang tidak berhubungan dengan manajemen ya. ya, Kak. Boleh diulang nggak? Mungkin inti pertanyaannya berarti adalah eh, apakah keputusan saya sudah tepat atau bagaimana? untuk melamar ke pekerjaan yang di luar manajemen gitu ya. Oke. Contoh yang di luar manajemen, definisi Kak Supriyadi seperti apa? Driver di tambang. I see. Oke. Balik lagi. Tadi ada eh know ourselves ya, bagian prinsip ketiga. Persiapan yang matang adalah setengah dari keberhasilan. Kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang membuat kita, apa sih sebenarnya yang kita cari gitu. Jadi, kalau ditanya apakah keputusan sudah tepat atau belum, tidak bisa dijawab dalam beberapa detik ke depan nih, karena kita baru ngobrol saat ini, gitu ya. Dan yang paling kenal Kak Supriyadi adalah Kak Supriyadi sendiri. Tapi kalau tadi nanti boleh baca-baca lagi slide-nya, tahu value dalam berkarirnya itu apa, tahu SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, strengths-nya itu apa, dan juga aspirasinya ke depan seperti apa. Kalau misalnya memang dan kebutuhan sih sebenarnya ya. Pasti ada satu dua alasan yang mengakibatkan Kak Supriyadi, aku jadi driver di tambang aja deh gitu. Yang itu nggak bisa kita bahas secara detail di sesi ini gitu ya. Karena itu bukan one on one, sangat-sangat dalam coaching gitu ya jatuhnya. Cuman kalau misalnya kakak sudah mempertimbangkan value dalam berkarir, strength, weakness, opportunity, threat-nya apa, aspirasi dalam berkarirnya itu apa, dan hal-hal lain ke depannya, ya keputusan ada di tangan kakak. Benar atau enggaknya, nggak ada yang benar, nggak ada yang enggak. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang paling tahu adalah Kak Supriyadi sendiri, kurang lebih seperti itu. Ya, kalaupun memang ternyata di luar jurusan pekerjaan tersebut di luar manajemen, tidak berkaitan sama sekali dengan kuliah gitu ya. Pastinya dari perkuliahan ada yang bisa kita ambil. Apa? Cara kita berpikir, cara kita berkomunikasi, networking kita dengan orang lain, lalu struktur berpikir kita akan berbeda. Dan bisa jadi nanti ilmu-ilmu di manajemen akan kepake juga saat kita eh, mengalahkan pekerjaan itu. Nggak secara langsung, tapi oh ternyata ada nih praktiknya yang teorinya ngomong A, tapi bisa kita praktekkan di lingkungan kerja ataupun environment yang baru. Gitu. Jadi saya selalu percaya apapun yang kita pelajari di kuliah pasti akan kepake. Hanya aja dengan caranya itu bisa jadi beda-beda. Kalau perkara bener atau enggak mau ngambil job tersebut,
balik lagi ke know yourself, SWOT-nya gimana, value berkarirnya apa, aspirasi karir jangka panjangnya apa, rencananya tuh apa, dan kebutuhan saat ini juga jangan lupa dipertimbangkan gitu ya. Sama-sama. Kak Auzi, apakah mau kita buka, sudah cukup ya, atau mau, nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh kontak aku lebih lanjut, boleh via email atau via Instagram ya, kalau memang benar-benar mengganjal dan butuh dijawab, akan aku coba tindak lanjuti ya. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya dan mohon maaf belum bisa terjawab satu persatu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa langsung kontak Kak Mia ya Kak. Ya, dan tentunya kepada Kak Mia, terima kasih juga sudah memberikan insight yang sangat bermanfaat. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Kak Mia, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Dan juga kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa e-sertifikat dapat diperoleh setelah peserta mengisi link survei yang telah dibagikan di kolom chat oleh Kak Maria. Jadi mungkin dapat di copy paste terlebih dahulu linknya eh, untuk dapat diakses. Nah, eh, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam webinar Unsia Karir Lab Series Persiapan Kerja dan Perencanaan Jenjang Karir sesi kedua. Semoga materi hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk mempersiapkan karir dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi dunia kerja. Serta mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa masih ada 2 series Unsia Karir Lab yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa 2 minggu ke depan. Eh, jadi mohon dipantau terus informasinya dan jangan sampai kelewatan untuk menyaksikan series Unsia Karir Lab. Oke, baik, saya Auzi selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Sampai jumpa di sesi Karir Lab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih, Terima Kak. kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ya. Linknya bisa di copy paste dulu ya teman-teman. Nanti bisa dicoba lagi karena kemungkinan situsnya lagi penuh karena diakses banyak orang. Baik. Baik Baik, terima Kak. kasih.